Innallaha la yaghfir li jami'i dzunubil muslimina fi tilkal lailah ay fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah mengampuni semua dosa orang Islam di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama kecuali likahin buat tukang tebak, au sahir buat tukang sihir, au limusyahin atau buat orang yang marahan, buat orang yang musuhan, au midmun khamr atau orang yang masih candu narkoba. Orang yang masih mencandu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang terakhir adalah au aqun liwalidih, atau orang yang durhaka sama orang tuh. Ternyata Pak, banyak kasus anak durhaka sama orang tua itu sebabnya orang tua duluan yang durhaka sama anak. Orang tua duluan yang Ibnul Arabi mengatakan inna min amradin nafas allati yajib at-tadawa minha. Termasuk penyakit hati, kata Ibn al-Arabi, termasuk penyakit hati yang wajib diobatin. Wajib katanya. Wajib diobatin. Kalau kagak diobatin bahaya. Orang kalau meninggal hatinya masih sakit, meninggalnya su'ul. Karena yang dilihat hati sama Allah Subhanahu wa taala. An yaf'ala rajul, penyakit hati diantaranya adalah ay yaf'ala rajul khairan li ba'dhi banihi duna ba'd. Seorang laki-laki, seorang ayah, kita nih, bapak. Ini untuk bapak. Ada penyakitnya bapak-bapak. Seorang ayah melakukan kebaikan kepada salah satu anaknya. Berbuat baik kepada salah satu anaknya, yang lain kagak. Yang lain kagak. Fayasmuru dzalikal fudul adawatul waladi liwalidihi. Yang mana buah daripada fudul ini, buah daripada kerjaan yang kurang baik ini adalah anak tersebut yang kagak diberikan kebaikan akan sakit hati. Akan sakit hati. Wa yas'aluhu anhu, dan nanti di yaumil qiyamah bakalan ditanya orang tuanya. Contoh nih, lebaran kita punya anak dua, yang satu kita beliin baju satu, yang satu kita beliin baju dua. Kira-kira adil apa kagak? Enggak adil. Kira-kira yang dibeliin satu tuh hatinya tersinggung apa kagak? Tersayat apa kagak? Yang kemudian akhirnya gara-gara ini orang tua kagak adil sama ini anak, gara-gara orang tua ini kagak adil sama ini anak, Allah setan ngebuka pintu bisikannya ke dalam hati ini anak kalau orang tuanya membenci dia. Sehingganya dibalaslah bencinya itu orang tua sama kebencian lagi sama ini anak. Setan tuh paling demen kalau orang tua bikin salah sama anak, dipahat di hatinya biar kagak lupa-lupa. Paling demen, karena itu bikin ini anak kagak bisa masuk surga. Gak bisa kita mau ikut guru siapa juga kalau orang tua kita kagak ridho, orang tua kita benci, bisa kita masuk surga? Gak bisa. Nah, anak kagak benci orang tua kecuali sebab orang tuanya juga. Wahada kalimatun syaitaniyatun. Ini adalah bisikan daripada setan, baik daripada kalimat orang tuanya yang memuji anaknya atau berbuat baik kepada salah satu anaknya, begitu juga kalimat di hati anaknya untuk memusuhi orang tuanya. Ini setan dua-duanya sutradaranya. Bisa dipaham ya? Jadi jangan sampai aneh habis baca ini magalah, anak-anak ini kumpulin. Yang di pondok aneh pulangin, aneh kumpulin. Aneh bilang kalau memang abak pernah kagak adil dan itu pasti pernah, aneh bilang tuntut aneh di dunia. Jangan nanti di akhirat inti tuntutnya, inti punya peluang. Nanti dikasih kesempatan sama Allah buat nuntut. Dan kita sebagai anak, kalau kita pernah rasa sakit sama orang tua kita, dari sekarang kita ikrar, kita ini ridha sama orang tua kita. Seandainya orang tua kita masih di alam barzah sekarang, ketahan kalau kita belum ridha. Kalau itu buah daripada orang tua kita pernah kagak adil sama kita. Kita ini kagak adil kalau kagak ada orang tua kita, kan sebab akibatnya begitu. Masa cuma diperlakukan gak adil sedikit aja kita udah ngikutin bisikan setan tadi. Untuk akhirnya kita berbuat salah, nyakitin, gak ridho sama orang tua kita. Ayo kita ikrar sekarang, kita ridho sama orang tua kita dan kita ridho sama anak-anak kita. Kita ridho sama anak-anak kita dan kita minta maaf karena berbuat adil, ya, berbuat adil buat anak itu sangat sulit. Berbuat adil kepada anak sangatlah sulit.
Kita harus minta ridho sama anak-anak kita juga. Biar enggak hatinya dia sakit. Kalau ibu, kenapa di sini kok rajul? Di sini kok cuma laki-laki, bukan perempuan. Kalau ibu, itu anak hati tiap hari diomelin sama ibunya. Tapi itu anak lebih merasakan cintanya ibunya. Karena ibu dari kecil. Tuh anak ke kamar mandi, dia yang ngurusin. Tuh anak ngapain aja dia yang ngurusin. Tuh anak lapar, ibu ikut lapar. Kita kan kagak laki-laki, betul apa enggak? Kalau ibu anak udah pasti ridho aja karena cintanya ibu lebih dirasakan sama dia. Ya, lebih dirasakan. Tapi kalau kita bapak lebih berjarak antara bapak sama anak. Jangan kita memulai sesuatu yang buahnya anak kita jadi durhaka sama kita. Orang durhaka sama orang tua, malam nisfu Sya'ban kagak dapat ampunan, Ramadan kagak dapat ampunan. Kalau udah Ramadan kagak dapat ampunan, meninggal di tahun itu aja su'ul khatimah meninggalnya. Meninggalnya dalam keadaan su'il khatimah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sesuai sama syariat. Ya, muwafiqan mutabiqan bisyariah. Orang yang cocok dan sejalan sama syariatnya Nabi Muhammad, sama ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dengan jahnya Rasulullah SAW dan dengan madatnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kita jadi yang lebih baik lagi, menjadi yang lebih pantas lagi dan lebih pantas lagi jadi umat Nabi Muhammad SAW, jadi pecintanya Nabi Muhammad SAW, dan lebih pantas lagi menjadi muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin. Aneh kalau punya salah minta dimaafin sama semuanya. Ya, dimaafin ya. Alhamdulillah. Allahumma hsyurna fi zumrati Abil Faidah Tijani wa amiddana bimadadi khatmil awliyal kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.